Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 45. Amplop putih. Tidak lama kemudian, pintu ruangan UGD terbuka. Seorang dokter muda berkacamata keluar. Reno beranjak berdiri dan tergegas mendekati dokter muda itu. Bagaimana kondisi ibuku, dok? Ibu Anda baik-baik saja, Pak. Beliau hanya membutuhkan perawatan insentif agar kondisi jantungnya kembali normal seperti biasa. Terima kasih kalau begitu. Kapan kira-kira aku bisa menjenguk ibuku? Nanti setelah para perawat memindahkan beliau ke ruang inap. Diharap untuk bersabar sebentar. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak, karena masih banyak pasien yang harus saya tangani. Setelah mendapat anggukan dari Pak Reno, dokter muda itu pun pergi. Apa aku bilang, Mas? Ibu pasti baik-baik saja, bukan? Meli kembali memegangi pundak Reno. Lepaskan tanganmu, Meli, dan jauhkan dirimu dari sini. Reno sedikit meninggikan suaranya. Tapi kenapa, Mas? Apa salahku padamu? Pak Reno sedikit mengerutkan dahinya. Kamu masih bertanya, apa salahmu? Kamu ini amnesia atau pura-pura lupa apa yang sudah kamu lakukan? Tapi, Mas, aku ingin merawat ibu untuk menebus semua kesalahanku padanya dan padamu juga. Itu tidak perlu. Lagian yang membuat ibuku sakit seperti ini itu kamu dan keluarga Hendra. Dengan adanya kamu di sini akan semakin membuat ibuku membencimu. Pergilah sebelum kesabaranku benar-benar habis. Raut wajah Pak Reno merah menyala hingga membuat Meli merasa takut dibuatnya. Baiklah, kali ini aku akan pergi. Tapi besok-besok aku akan kembali lagi. Tanpa menunggu jawaban dari Pak Reno, Meli langsung meninggalkan tempat itu. Tidak lama kepergian Meli, pintu ruangan UGD kembali terbuka. Sebuah berangkar di mana di atasnya ada Bu Sulis sedang terbaring lemah didorong oleh beberapa perawat keluar dari dalam ruangan. Pak Reno membantu para perawat itu membawa Bu Sulis menuju ke sebuah ruangan inap yang tak jauh dari ruangan UGD. Sesampainya di sana, dua perawat tinggal menemani Bu Sulis, sedangkan yang lain kembali membawa berangkar keluar ruangan. Tony, segera ke rumah dan suruh Bu Nining menyiapkan semua kebutuhanku dan kebutuhan ibuku. Lalu kamu bawa kemari besok pagi. Telepon Pak Reno pada orang kepercayaannya. Baik, Pak. Besok saya akan segera ke sana. Balas Tony dari dalam sana. Setelah memutuskan sambungan teleponnya dengan Tony, Pak Reno beranjak dari tempat duduknya menuju ke arah pembaringan lalu duduk di kursi kosong di samping pembaringan. Kedua matanya berkaca-kaca memandang wajah ibunya yang terlihat pucat. Ibu, bangunlah. Reno mohon. Pak Reno mencium punggung tangan Bu Sulis. Kedua perawat di sana hanya bisa diam, melihat dan mendengar kesedihan Pak Reno. Orang yang selama ini terlihat tegas dan dingin ternyata bisa juga mengeluarkan air mata di hadapan ibunya. Momen penting yang mungkin akan jarang mereka dapatkan. Ada sekitar 20 menit Reno duduk di sana hingga terlihat tangan Bu Sulis mulai bergerak. Kedua mata perempuan parubaya itu terbuka. Syukurlah, ibu sudah sadar. Reno, di mana ini? Terdengar suara paro Bu Sulis. Kita lagi di rumah sakit. Ibu tadi pingsan dan harus dilarikan kemari. Bu Sulis mencoba mengingat-ingat kembali semua peristiwa sebelum dia dilarikan ke rumah sakit itu. Rini di mana? Kenapa dia tidak ikut kamu kemari? Rini pulang.
soalnya sudah larut malam. Balas Reno berbohong. Tapi besok dia akan kembali lagi, bukan? Tentu saja, makanya ibu istirahatlah agar kesehatan ibu kembali membaik. Reno menyelimuti setengah tubuh dari Bu Sulis. Sedikit demi sedikit, Bu Sulis kembali memejamkan mata hingga masuk ke dalam alam mimpi. Melihat ibunya terlelap, Reno kembali ke sofa dan membaringkan tubuhnya di sana. Waktu terus berputar, detik berganti menit, dan menit berganti jam, hingga tidak terasa pagi menjemput. Bu Sulis sudah terbangun. Dua perawat yang ditugaskan Pak Reno siap sedia memenuhi semua kebutuhannya, mulai dari sarapan pagi hingga memberi obat yang sudah diberi dokter semalam. Reno masih tertidur pulas. Sepertinya dia sangat capek, apalagi semalam dia tidur larut malam. Dari arah luar, seorang sedang mengetuk pintu. Seorang dari suster yang ada di sana segera membuka pintu. "Selamat pagi, Sus. Apa Pak Renonya ada?" tanya seorang pria seumuran dengan Pak Reno. "Beliau masih tidur. Semalam beliau begadang menemani Bu Sulis. Apa ada bisa kami bantu?" "Aku datang kemari membawa kebutuhan Pak Reno dan Bu Sulis. Apa aku bisa masuk?" "Oh iya, silahkan." Sang perawat sedikit melebarkan bukaan pintu buat Tony yang saat itu membawa 2 buah tas jinjing. "Tony, apa yang kamu bawa itu?" tanya Bu Sulis saat Tony sudah menyusun rapi tas di atas nakas. "Saya diperintahkan Pak Reno untuk membawa pakaian ibu dan juga pakaian beliau kemari. Bagaimana keadaan ibu sekarang?" "Alhamdulillah, ibu sudah sedikit baikan. Apa tadi kamu sempat bertemu Rini di kantor sebelum kamu kemari?" "Saya tidak sempat ke kantor, Bu. Soalnya Pak Reno menyuruh saya buru-buru ke rumah untuk menyiapkan kebutuhan ibu dan beliau. Kalau nanti kamu sempat bertemu dengannya, tolong beritahu padanya kalau ibu ingin sekali bicara dengannya." "Baiklah, nanti Tony akan beritahu padanya. Ibu tenang saja." Dari arah sofa, sedikit demi sedikit, Reno mulai membuka mata dan merentangkan otot-ototnya, lalu kemudian duduk menetralkan perasaannya. "Tony, rupanya kamu sudah datang. Apa pakaian kantor dan kebutuhan kerjaku sudah kamu siapkan?" "Sudah, Pak. Semua ada dalam tas itu." Tunjuk Tony pada tas yang ada di atas nakas. Pak Reno berdiri dan melangkah mendekati Bu Sulis. Sepertinya kondisi ibu sudah mulai membaik. Reno begitu senang melihat ibu sudah bisa duduk dan melakukan aktivitas seperti biasa. "Alhamdulillah. Reno, kalau kamu bertemu Rini nanti, tolong bawa dia kemari. Ibu sangat ingin bicara dengannya. Ibu sangat merasa bersalah telah melontarkan kata-kata kasar tanpa mendengarkan pembelanya terlebih dulu. Ibu sungguh menyesal." Bu Sulis menarik napas dalam-dalam, lalu mengempaskannya dengan lembut. Ada penyesalan mendalam di wajah perempuan parubaya itu. "Ibu tenang saja. Nanti kalau Reno bertemu dengannya, Reno akan segera membawanya untuk menemui ibu. Kalau begitu, Reno mandi dulu, lalu bersiap-siap ke kantor. Tony, kamu tunggu sebentar. Aku mau mandi. Setelah itu kita berdua berangkat ke kantor." "Baik, Pak." Setelah semuanya siap, dan Binining juga sudah datang menemani Bu Sulis, Reno dan Tony pamit. Mobil melaju menuju ke arah kantor. Dalam hati Pak Reno berharap segera bertemu denganku. Mungkin dengan itu, ibunya bisa tenang dan bisa segera sembuh. Tidak terasa, mobil yang dikemudikan Tony memasuki kawasan antara grup dan langsung menuju ke arah parkiran. Pak Reno segera keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk ke dalam gedung diikuti Tony. "Nindi, apa Rini sudah datang?" tanya Pak Reno pada Nindi
yang saat itu sedang sibuk membereskan meja resepsionis. Tanpa berkata-kata lagi, Reno langsung menuju ke arah lift dengan Tony yang setia mengekor dari arah belakang. Setibanya di depan ruangan, dengan sigap Tony membuka pintu. Reno masuk dan langsung menuju meja kerjanya. Sebuah amplop putih sudah tergeletak di atas meja. Pak Reno mengambil amplop itu dan membukanya. Ikuti terus kisah ini dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.